Hai guys, so hari ini gue pengen sharing hal-hal yang simple. Ada beberapa hal. Pertama, bagaimana kita bisa memprogram Arduino compatible board agar bisa membaca temperatur dan humidity dari sensor DHT11 atau DHT11 ya. Lalu bagaimana data tersebut bisa kita publish ke cloud melewati protokol MQTT. Oke, ini adalah dashboard dari cloudnya. Dan kemudian bagaimana nanti data tersebut kita bisa visualisasikan secara real time menggunakan widget-widget seperti ini. Nah, untuk Arduino compatible boardnya, kebetulan gue tidak sedang di Indonesia dan lupa bawa beberapa board official. So for today gue akan pakai development board yang ini ya. This is development board the Linkit Smart 76888 Duo ya. This is the development board. Sini ini adalah hanya development shield ya. And this is the DHT11 sensor ya, connected to pin D5. Oke, yang menariknya adalah development board ini fully compatible dengan Arduino framework ya dan Arduino IDE. Jadi pasti di dalamnya ada Arduino compatible microcontroller which is Atmega 324. Yang menariknya juga di dalam development board ini ada microprocessor unit which is berbasis MediaTek. In a way dia compatible dengan Arduino Yun ya, yang notabene menggunakan arsitektur yang sama ya, MediaTek microprocessor dan di dalamnya juga ada microcontroller. So beberapa library juga akan compatible ya dengan Arduino Yun, as we can see later. Okay, let's get started. Kita mulai dengan menambahkan support board Linkit Smart 76888 Duo ini agar disupport oleh Arduino IDE. Gue udah menambahkan itu, tapi kita bisa make sure dengan cara pertama menambahkan URL ya, additional board manager URL seperti ini. Oke. Dan menginstall board itu sendiri melalui board manager. Oke. Lalu cari Linkit Smart 7688, pilih versi ya 017 dan install. Oke, jika instalasi berhasil maka kita akan bisa memilih board tersebut melalui menu ini. Kemudian kita bisa memilih port which is ini ya, CU USB modem 1421. Nah, untuk mengakses sensor DHT11 gua akan menggunakan library dari Adafruit. Kita bisa install dari library manager, lalu cari DHT11. Oke, ini dia. Saat ini sudah terinstall versi terakhir 123. Dan kita bisa coba langsung example-nya di HT tester. Oke. Nah, di sini gua konekkan sensor tersebut pada pin 5. Oke, dan gua uncomment di HT type-nya agar terpilih di DHT11. Oke, mari kita coba. Kita compile dan upload the sketch. Oke, sukses. Let's see the serial monitor. Oke, seperti kita lihat humidity dan temperatur terbaca dengan sukses. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengupload data ini
ke cloud. Gue perlu introduce cloud-nya itu sendiri ya. Jadi ini adalah cloud yang dibikin oleh DiCodeX. Bisa diakses melalui URL iothub.id. Oke, ini dia. Nah, kalau teman-teman belum terdaftar, teman-teman bisa langsung register di sini. Pilih username. Username akan dipastikan unik oleh sistem. Username ini akan sangat berguna untuk mengakses MQTT topik nantinya ya. Oke, setelah registrasi berhasil, kita sign in. Oke. Keep in mind bahwa cloud ini kita bikin bukan untuk bersaing dengan cloud-cloud yang ada, baik di Indonesia maupun di luar sana. Cloud ini simply kita bikin karena memang dipakai internally buat kita develop prototype produk di DiCodeX. Oke. Nah, pertama yang perlu kita lakukan di sini adalah menambahkan atau meng-create new application. Oke. Misalnya gue kasih nama di HT11. Oke. Nah, secara otomatis MQTT topic akan tercreate ya. Andri size di HT11 ya. Nah, MQTT topik inilah yang akan kita gunakan nanti untuk mempublish data temperatur dan humidity. Ya. As we know, untuk mempublish data ke MQTT broker, kita perlu specify MQTT topiknya, ya, which is yang ini. Nah, di sini kita bisa set private atau public, ya. By default public. Dengan men-set public, maka dashboard ini bisa kita share. Ya, kita share ke public atau ke siapapun yang nanti bisa diakses dashboardnya tanpa harus login. So that's the idea. Oke, kita create. Oke, akan tercreate seperti ini. Ya. Nah, jika kita coba open dashboard, oke, maka tidak akan ada apa-apa ya karena kita belum mempublish data dan juga belum mengkonfigurasi dashboardnya itu sendiri. So now kita program Arduino-nya untuk mempublish data ke cloud ini. Details yang perlu kita tahu dari cloud ini adalah pertama host. Ini adalah URL dari MQTT broker, ya, iothid.cloudapp.net, portnya 1883, ya. Kalau teman-teman perlu akses ke WebSocket, di sini ada portnya juga. Dan kita perlu tahu juga adalah MQTT topiknya. Oke. Oke, so let's get back to Arduino IDE. Nah, untuk itu kita perlu menggunakan library MQTT. For that, gue akan pakai library MQTT yang ada di sini. Jadi kita cari dengan keyword MQTT. Di sini ada beberapa alternatif ya. Nah, gue akan menggunakan MQTT by Joel Wheeler. Kenapa menggunakan ini? Karena compatibility-nya dengan Arduino Yun itu oke ya. Jadi again, seperti gue bilang, development board link 8 smart 7688 itu Arduino Yun compatible. Oke, update, just update. Oke, sudah terupdate. Sekarang kita coba example-nya.
MQTT. Kita coba example yang ini. Alright. So, kita lihat di sini ada client.begin ya, pada method setup. Parameter pertama yang diperlukan adalah broker URL ya, yang ini. So let's copy paste it. Hal lain yang harus kita cantumkan adalah username dan password ya, username dan password dari MQTT broker. Oke, kalian bisa lihat password gua, nggak apa-apa karena di password asal ya. Terus kita coba publish message. Nah, gua akan coba mensimulasikan message yang seakan-akan disiapkan berdasarkan data, temperatur, dan humidity yang sebenarnya. So, let's see test message. Nah, di sini kita akan publish JSON string. Ya. Kita akan mencantumkan dua properti, misalnya temp 30. Satu lagi adalah humidity, hum. Biar simple aja kita singkat. Oke. Nah, di sini kita akan publish message tersebut, test message. Publishnya kemana? Nah, di sini kita perlu specify MQTT topic. Ya. Nah, MQTT topicnya yang mana? Tidak lain dan tidak bukan adalah yang ini tadi. Nah, perlu gue ingatkan bahwa Andri di sini adalah username. Ya, kita bisa aja iseng. Kita ganti dengan username orang lain, misalnya Yadi, other user. Tapi yang terjadi nanti data yang dipublish itu tidak akan berhasil diterima oleh broker, alias akan ditolak. So, let's stick to the MQTT topic yang sudah di-provide ya. Oke, mari kita coba upload ke Word kita. Oke, seperti kita lihat di sini, connected. Ini artinya MQTT broker menolak koneksi kita. Apparently because kita subscribe di sini ke suatu topik yang dalam tanda kutip dilarang oleh MQTT broker. Jadi kita harus subscribe pada satu topik yang juga berawalan dengan username kita. Misalnya saya kasih topik Andri/control. Ingat, Andri ini adalah username. Coba kita upload lagi. Boom, connected. Oke, mari kita cek apakah datanya sudah berhasil terpublish. Kita refresh aja ini. Oke, seperti kita lihat ya, di sini ada 4 data ya. Kita refresh lagi, 6 data. Nah, di sini menandakan bahwa data sudah berhasil terrecord di cloud kita. Ya. Nah, di sini berdasarkan data yang ada, kita bisa mulai mengkonfigur dashboard. Oke, kita buka dashboard. Nah, di sini kita akan lihat ada data source yang otomatis di-create oleh cloud ini, ya, which is default MQTT. Nah, it's time for us to add some widget, ya. Add pen, lalu sini kita add widget. Terus sekarang kita coba tampilkan dalam bentuk teks, ya, size-nya big. Nah, value akan otomatis terdeteksi oleh widget berdasarkan data yang ada ya.
Jadi kita pilih default entity, SD data source name, message, dan temp. Nah, temp ini adalah properti dari JSON yang tadi kita publish ya, temp dan hum. Oke. Save 30 derajat. Oke, sesuai dengan data yang kita publish di sini. Kita juga bisa menambahkan satu widget lagi untuk menampilkan humidity, message, hum. This is percent. This is derajat Celcius. Oke, kita lihat datanya selalu tetap ya karena kita selalu mempublish data yang sama. Now it's time for us to read the real data ya, dari sensor dan mempublish datanya. Next, kita akan meng-create new sketch ya. Saya akan copy paste code ini. Dan di loop method ya, kita akan membaca data dari sensor. Nah, selain itu kita copy paste code yang berkaitan dengan MQTT. MQTT client, setup-nya kita setup MQTT client. Kita bikin method connect. And here we put client.loop. Kita akan mempublish data setiap let's say 6 detik ya. Nah, disinilah kita set data temperatur dan humidity yang sebenarnya. Lalu kita publish. Kita juga bisa iseng nampilin di serial. Let's save it. Link it DHT11 MQTT. I think that's it. Let's compile it first. Takes time. Oke, di sini kita lihat ada error compiling. Apparently kita perlu
menambahkan metode yang akan menghandle ketika ada message yang di push oleh MQTT broker, ya, dan namanya harus message receive, ya. Oke, sukses. Mari kita upload. Okay, let's see the serial monitor connected. Oke, sekarang data sudah terbaca dari sensor dan harusnya sudah terpublish ke MQTT broker. Coba kita lihat, kita refresh, and boom, ya, 91 recorded data. Kalau kita buka lagi dashboardnya, harusnya data sudah sesuai dengan data yang terakhir. Oke. Kalau kita coba panaskan lagi sensornya, harusnya temperatur akan naik dan bisa tervisualisasikan di sini secara real time. Oke, teman-teman lihat di sini. Yang tadinya 29 derajat sekarang jadi 31 derajat. Kita bisa iseng menambahkan visualisasi yang lain, misalkan dalam bentuk gauge, ya, dalam bentuk gauge. Temperature, value-nya kita ambil dari temp. Nah, misalkan kita ingin menampilkan gauge antara 0 sampai 100. Nah, seperti kita di sini sama dengan nilai yang ada di sini, which is 31 derajat. Oke, kita coba panaskan lagi. Oke, sekarang naik jadi 32 derajat. One thing to note yang sangat-sangat penting, ya, setelah kita mengkonfigur dashboard, penting sekali untuk men-save, ya. Penting sekali untuk men-save dashboard ini supaya nanti tampilannya tetap seperti ini. Oke, so let's save it. Oke, jadi kalau kita tutup, kemudian kita buka lagi dashboard dari sini, tampilan tetap seperti yang terakhir. Kalau kita lihat link di sini, ini kita bisa share ke public, ya, siapapun tanpa harus login, ya, as long as kita meng-create aplikasinya tadi waktu pertama kali tidak kita set sebagai private, ya. So misalnya gue buka dari incognito window, ini berarti seakan-akan gue tidak login, ya. Gue buka, and boom, ya, data yang terakhir. Again, cloud ini kita develop bukan buat bersaing dengan layanan cloud yang sudah ada, ya, di luar dan di dalam negeri, tapi simply karena kita perlukan untuk development di internal DecodeX sendiri. Kalau ini berguna buat kami, harapannya juga bisa berguna buat teman-teman semua. Thanks for watching. Have a nice day. Bye.